Halo Pace-Mace, Ina Nyong Nona dimanapun berada. Semoga Anda semua sehat-sehat saja. Jumpa lagi bersama saya Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Ya, tak terasa kita sudah sampai di tutorial yang kelima ya, dalam kaitannya dengan Visual Basic for Application. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba untuk membuat atau membuat coding makro yang sangat sederhana ya, supaya kita bisa mulai meningkat setiap tutorial, mulai meningkat sampai dengan yang agak kompleks. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Oke, sekarang kita akan jadi saya punya file masih tetap VBA macro. Kemarin kita sudah yang tutorial sebelumnya kita sudah membahas soal rekam makro. Kemudian sekarang kita akan membahas soal makro sederhana. Seperti biasa, mau masuk ke makro, ke Visual Basic editor, caranya klik menu developer kemudian Visual Basic. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan tentang perkenalan user interface atau antar muka pengguna dari VBA editor, bahwa isinya seperti ini ya. Nah, ini ada objek-objek yang ada di sini, sheet yang sudah dibuat. Saya perkecil sedikit ya. Oke. Sheet yang sudah dibuat, ada rekam makro, kemudian ada makro sederhana. Oke ya. Nah, ini modul 1 ini yang kemarin, yang sebelumnya ya, yang sudah kita buatkan, bukan buatkan tetapi yang dibuatkan oleh Excel. Nah, sekarang kita akan coba buatkan yang sederhana. Kita akan tambahkan modul. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan. Kita bisa klik kanan, kemudian kita ambil insert, kemudian modul bisa, atau ambil dari atas insert, kemudian modul juga sama saja. Seperti itu ya. Oke, modul 2 ini kita mau ganti namanya. Ini kan akan muncul, kalau kita klik kan akan muncul properties. Klik modul 1, properties modul 1 muncul. Klik modul 2, properties modul 2 muncul. Nah, di bagian namanya ini kita ganti misalnya dengan makro sederhana. Misalnya seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini di jendela tempat codingnya ini kita buatkan sub, kemudian spasi, saja makro sederhana, maaf, kemudian kurung buka kurung tutup enter. Oke ya. Sub prosedur atau sub routine ini aturan mainnya seperti ini ya. Jadi Anda tulis dulu sub atau sub, kemudian nama dari sub tersebut. Seperti ini. Anda mau ganti ini dengan nama lain tidak masalah. Yang penting ini dipakai untuk menjelaskan isi dari apa yang Anda buat, seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa kurung buka dan kurung tutup. Tapi bisa juga Anda tidak perlu tulis kurung buka kurung tutup juga. Setelah tulis makro sederhana langsung enter juga muncul ini secara otomatis dari Excel ya. Oke. Sekarang misalnya coding yang kita buat adalah message box, MSGBOX, kemudian spasi, terus tanda petik, double, lalu ketik apa saja. Misalnya di sini saya tulis tutorial anak kampung, tanda petik enter. Oke, gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya bagaimana? Cara menjalankannya kita bisa pakai run atau tekan tombol F5, bisa seperti itu ya. Misalnya kita tekan tombol F5. Nah, yang muncul adalah ada satu message box atau kotak pesan yang di dalamnya ada tulisan tutorial anak kampung. Seperti itu ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya Anda mau ganti dengan teks yang lain, nanti
akan muncul seperti yang Anda tuliskan di sini. Oke. Kemudian kalau misalnya Anda mau buat kotak pesan dengan angka, bisa Anda ketik message box. Kalau teks Anda wajib ya pakai tanda petik seperti ini, tanda petik buka dan tanda petik tutup. Tapi kalau untuk angka Anda tidak perlu pakai itu karena dia sifatnya numerik ya. Kalau ini kan string, Anda bisa tulis misalnya 100176 misalnya. Seperti itu. Sorry. Kemudian kita akan jalankan. Bisa jalankan menggunakan F5, dia akan langsung otomatis seperti itu. Yang pertama kan dari atas tadi message box tutorial anak kampung. Kemudian yang berikutnya adalah 10.0176 kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau jalankan secara satu persatu atau step by step, tahap demi tahap, kita bisa menggunakan tombol F8. Kita tekan tombol F8. Sorry. Nah, tekan tombol F8, kemudian tekan tombol F8. Jadi dia akan berjalan sesuai dengan baris-baris perintah yang kita buat. Terus tekan tombol F8, maka yang di baris kuning itu nanti akan tereksekusi. Gini ya. Oke. Kemudian berikutnya ini. Seperti itu ya. Jadi biar kita tahu, oh iya kalau coding ini cara kerjanya bagaimana, coding ini cara kerjanya bagaimana. Oke. Saya pikir itu saja. Silakan Anda coba dengan membuat teks lain atau membuat angka lain. Tapi ingat, yang perlu saya tekankan bahwa kalau kita mau belajar coding, kita tidak boleh copy paste kecuali kalau kita sudah mahir. Tapi kalau belum mahir, ketik saja pelan-pelan sambil oh iya maksudnya begini. Kalau misalnya nanti ada kesalahan muncul di bug itu, Anda akan lihat oh iya kesalahannya di sini seperti itu. Supaya melatih kita untuk bagaimana cara untuk resolve problem atau menyelesaikan masalah. Kemudian kita tahu bahwa oh iya cara pengetikannya salah. Seperti itu. Jangan instan, jangan. Harus setahap demi setahap supaya bisa kita ingat dengan betul-betul terserap betul sehingga kita bisa dengan mudah bikin coding apa saja. Oke, itu saja. Sampai di sini. Terima kasih. Amole, nare.